bertempur seumur hidup sama dia. Aku lawan dia. Yang Nikita Mirzani memang kali ini tidak bisa diselamatkan lagi. Halo, bestinya kata Ani. Besti, ramainya kericuhan Nikita yang sempat menolak kembali ke rutan Pondok Bambu lantaran bukti yang ia miliki belum bisa diputar saat sidang memang membuat Nikita murka. Lantaran merasa hal tersebut diduga yang telah membuat ia dikriminalisasi hingga terpenjara 5 bulan. Nah, sikap Nikita tersebut rupanya juga ditanggapi oleh Fitri Sahuteru yang diduga menyebutnya so iye. Bahkan melalui video yang beredar di sosial media, Fitri yang mengaku siap bertempur dengan Nikita seumur hidup ini pun mengajak untuk membayangkan dugaan sikap arogan Nikita di persidangan yang notabene berisi penegak hukum seperti itu, apalagi kalau ke masyarakat soal intimidasi dan bullying, cenah Besti. Sementara itu, Gali dalam akun TikToknya diduga menyindir Fitri yang menurutnya sibuk klarifikasi. Dari awal Polda, jaksa, hakim, semua udah dikondisikan sama keluarganya Reza Gladys dan ada bukti rekamannya dan screenshotnya. Saya udah 5 bulan ditahan, saya udah diam. Bukan saya nggak tahu ini masalah. Lain saya sama siapa saya pengen jadi sekarang harus. Nggak ada yang kasus pribadi dan pengen PT. Masalah berbeda waktu pemerasan dan ancaman terhadap PPU. Siapa yang saya benci? Cepat diambil, saya bilang jangan. Saksi semua lupa sama isi DAP. Semua saksi dari minggu lalu ngomong kalau ini masalah pribadi gara-gara geng sama bos doang. Tapi dia pengancaman, pemerasan, undang-undang DPPU. Konyol. Saya dijelas pakai undang-undang DPPU supaya saya bisa ditahan. Jangan bikin dia saya bodoh. Emosikan pendukung-pendukung si terdakwa Nikita ini. Aku tidak akan berhenti bersuara untuk keadilan, baik itu di dalam lapas, baik itu sebelum sidang, baik itu sikap terdakwa dalam menjalankan persidangan ini. Sikap tidak santun, sikap sok iye, sikap sok jago masih diperlihatkan oleh si terdakwa ini walaupun dia dalam keadaan tersekarat duduk di kursi persakitan. Nah, ini aku himbau dia kepada pihak-pihak terkait, kenapa bisa dibiarkan terdakwa Nikita megang handphone sebelum persidangan. Ini akan menjadi contoh buat masyarakat semua yang sedang mengalami nasib sama sebagai pesakitan seperti terdakwa Nikita. Jangan tebang pilih, kalau boleh megang handphone kasih semua ya, nggak usah ada nggak usah ada perbedaan perlakuan nih. Kementerian terkait bagaimana? Kepada penegak hukum, kepada jaksa, ibu dan bapak jaksa yang terhormat, di depan majelis hakim yang mulia juga dia bersikap seperti itu yang kita saksikan bersama-sama. Arogansi, padahal ya senjata yang dia punya itu hanya satu, bersikap sopan di depan majelis hakim yang mulia. Di depan persidangan itu pun tidak dia lakukan. Bayangkan bagaimana ke masyarakat umum intimidasi, bullying dia itu, termasuk ke diri aku ya. Kalau aku mah gak mungkin takut sama dia. Aku mah siap bertempur seumur hidup sama dia. Aku lawan dia. Kalau diucapin, kalau nggak merasa itu tenang-tenang. Enepos upil tapasya. Kau pun juga sibuk kali ketika nama kau tersebut, sibuk kali klarifikasi, sibuk kali menjelaskan ini, menjelaskan ini, sibuk kali.
Kenapa orang lain ngelabrak si abu-abu kok heboh? Di sini yang heboh kau. Tongkat Balfir, tongkat Balfik, Upil Tapasya. Di sini pun kau yang heboh. Sok-sokan tukang briefing tapi blunder si abu-abu. Mau apa? Kawal terus jut-jut on. Jut-jut on, jaringan mafias. Mau apa? Nah, jika Fitri diduga menyoroti sikap Nikita yang diduga dianggap begitu arogan di muka persidangan, selebgram Gali dan konten kreator si paling UMKM memiliki tanggapan yang berbeda. Di mana dalam video yang diunggah Gali dalam akun TikToknya justru menganggap ada yang ketar-ketir atas flash disk yang diduga merupakan bukti Nikita Mirzani. Bukti mengenai flash disk yang ada di persidangan. Kenapa nggak berani diputar? Bahkan kelihatan ketar-ketir sampai turun tangan memaksa Nikita Mirzani untuk memakai rompi tersebut. Itu kan bukan tugas kamu. Di saat NM mau memutarkan itu dalam laptop maupun handphone, kamu langsung jalan loh, memasangkan rompi tersebut sampai terlihat ada sedikit cekcok. Dan Pak Hakim, mohon maaf banget, terlihat ketika NM ingin flash disk itu diputar, kalian kabur. Dan di saat kalau kalian bilang bahwasanya itu sidang udah ditutup, ketika sidang itu belum ditutup, pihak NM pun ingin flash disk itu diputar, kalian mengalihkan pembicaraan. Gimana itu? Apakah kita bisa percaya hukum? Berbeda dengan Gali, Miss Gossip yang kerap membahas Nikita dalam unggahan video di akun TikToknya, terlihat juga membahas Nikita yang marah ketika flash disk yang ia sebut barang bukti ditolak saat itu untuk diputar. Di mana menurutnya flash disk tersebut isinya zong. Lah, emang udah diputar ya Besti? Dan gak cuma itu aja Besti. Dalam video lain yang diunggah Miss Gossip yang menunjukkan gambaran Nikita dengan sosok pocong. Waduh, nah di sisi lain seorang konten kreator dengan nama akun TikTok @leliana29 menyarankan pada Miss Gossip untuk lebih sadar diri karena menurutnya untuk viral bisa dengan cara lain seperti yang ia gunakan yaitu kemampuannya berkomedi. Jadi nggak perlu nimbrung di masalah orang lain yang juga bisa beresiko. Hayo ngaku, siapa kemarin yang menyaksikan Nikita Mirzani ngamuk tantrum kagak karuan itu, meledak-meletup lah pokoknya. Nah, itu ternyata karena kesaksiannya Dr. Oki Pratama itu memberatkan Nikita Mirzani, sehingga Nikita Mirzani harus membuat sebuah framing. Framingnya apa? Ya itu dia, Nikita Mirzani menuduh adanya transaksional antara Hakim JPU dengan Dr. Reza Gladys. Wadidaw. Ternyata setelah diputar flash disknya, zong sayang, nggak ada isinya, zong nggak ada suaranya. Waduh, malu nggak tuh? Nah begitulah sayang, Nikita Mirzani memang kali ini tidak bisa diselamatkan lagi, apalagi dalam kesaksiannya Dr. Oki Pratama yang memberatkan Nikita Mirzani. Wadidaw. Guys, kalian mau lihat nggak kembarannya Miss Gossip yang mana? Ini mirip nggak? Mirip nggak? Nah, kalau kembarannya Nikita Mirzani ini guys, ini kembarannya Nikita Mirzani, coba lihat. Tapi sayang guys, lebih mirip yang ini ya sama Miss Gossip ya. Wadidaw, canda sayang. Cita Luna berantem sama Musang sampai tutup hidung. Dia mau ngurusin si Miss Gossip, ada yang berkoar-koar depan Miss Gossip buat sampai kayak mama komplek. Acot. Miss Gossip, lu mah sama gue orang kampung. Lu pengen viral sampai nimbrung di masalah orang, ngata-ngatain orang, menghina orang. Ada wayahnya ntar lu bakalan dikasusin, bakal masuk penjara. Siapa yang nolongin lu? Ya elah lu mah udahnya orang kampung pengen terkenal, cara masih banyak yang lain kayak gua. Tuh, followers gua udah hampir 1 juta. Orang kampung bikin konten komedi, nggak kudu pakai ribut-ribut sama artis. Ya beda kelas. Lebih kesadar diri aja, jangan abong-abong adanya ngawal lu petatang peteteng deketin nangis.
Ilah. Tawa lu kayak Kunti, bikin aja lu konten kayak Kunti, udah pasti viral udah nggak usah ngurusin urusan orang lu. Hina orang dapat duit kagak, dosa doang lu. Wah. Sementara itu Besti, perihal suasana persidangan yang ramai lantaran Nikita Murka flash disk yang ia sebut merupakan barang bukti yang ia miliki tidak diputar. Menurut Ricky Sitohang, praktisi hukum, hal tersebut cukup disayangkan lantaran Nikita selaku terdakwa memiliki hak membela diri. Terlebih persidangan merupakan ajang pembuktian, sehingga ia menyayangkan hakim dan JPU tidak memperdengarkan flash disk yang disebut Nikita merupakan bukti darinya. Seorang Nikita, seorang terdakwa mempunyai hak untuk membela dirinya, untuk mendapatkan perlindungan, untuk mendapatkan keseimbangan hukum tentang peristiwa itu. Kenapa tidak diperbolehkan? Alasannya apa? Namanya sidang terbuka untuk. Sehingga ada ajang pembuktian di sana. Nah ini dibuktikan apapun isinya, kan belum diperdengarkan, belum dilihat. Kenapa tidak diperbolehkan? Nah ini saya sangat sayangkan majelis hakim dan JPU. Kenapa men-take down itu? Kenapa tidak diizinkan? Ini sangat saya sayangkan sekali. Kasihan seorang Nikita yang minta perlindungan itu. Dia kan minta keseimbangan, toh kan peristiwa sudah terjadi. Kemudian dia sudah menderita akibat daripada peristiwa itu, sudah ditahan. Terus haknya kasih dong. Jangan dari segala aspek dia dikebiri terus. Nah, pada saat dia meminta haknya untuk dimunculkan, kenapa ditutup? Ini nggak seimbang. Kasihan seorang Nikita seolah-olah jadi ada seperti tebang pilih. Ini yang nggak benar. Boleh peristiwa itu terjadi, tindak pemerasan terjadi, tapi haknya juga boleh diberikan. Ya kita harus adil dan berkeadilan. Dalam hal ini, saya apresiasi Nikita tidak terima dengan situasi ini, hal yang betul-betul manusiawi menurut saya ya. Dia kan seorang manusia biasa. Kenapa dia tidak mendapatkan perlindungan hukum juga? Dia kan warga negara Indonesia yang perlu untuk dilindungi. Nah, jika Ricky Sitohang menyayangkan Nikita diduga tidak mendapat hak untuk membela diri dan mendapat keseimbangan hukum, Sultan Bojong yang juga merupakan praktisi hukum justru punya penilaian berbeda. Di mana menurutnya, perihal bukti tersebut harusnya dilaporkan ke Bareskrim, bukan diungkap di pengadilan. Lantaran menurutnya beda kasus Besti. Persidangan terkait kasus Nikita Mirzani hari ini sangat seru ya. Bahkan ada kejutan dari Nikita Mirzani yang mengungkap bahwa dia memiliki rekaman terkait adanya semacam dugaan kongkolingkong ya antara Reja Gladys atau keluarganya dengan pihak penegak hukum di sana ya. Dugaannya seperti itu ya. Cuma kalau menurut hemat saya sayang sekali gitu loh, harus diungkap di pengadilan. Harusnya Nikita Mirzani melaporkan itu ke ombudsman atau bisa saja ke Bareskrim ya. Karena apa ya? Karena percuma, karena ini beda case ya, dan itu tidak akan ditanggapi sebagai istilahnya apa, bukti atau sebagai apa ya. Jadi terkait penegak hukum yang dianggap bermain mata ataupun istilahnya nakal atau bagaimana ya, jadi ranahnya ya memang harus dilaporkan ke ombudsman atau ke Bareskrim. Jadi prosesnya memang harus dilaporkan ya, harus lakukan penyidikan dan sebagainya. Tidak mungkin gitu tuh diungkap di sana langsung membatalkan proses daripada persidangan itu. SOP-nya sendiri. Ya enggak lah, kalau memang dia bisa membuktikan, namanya kan ajang pembuktian. Nah, bukti apakah berupa video, berupa apa kan perlu diputar, diminta diperdengarkan depan umum kan secara hukum. Kan gitu. Nggak ada tunggu dulu, ini nggak ada. Ini kan terbuka untuk umum. Kenapa istilahnya itu sebelum agenda persidangan? Toh dia sudah dulu sebagai terdakwa. Toh eksepsinya sudah ditolak. Berarti dia akan mempersiapkan diri ya, untuk membela dirinya ya, karena sudah masuk pada materi pokok perkara ya sudah, mari sama-sama kita dengarkan sehingga ada penilaian daripada hakim yang diperdengarkan, publik ngerti, sehingga nanti jangan sampai hakim mengambil keputusan sementara publik sudah tahu. Nah, jangan seperti itu. Jadi jangan ada dusta di antara kita lah. Seyogianya pada saat ini kita meminta itu diberikan kesempatan. Itu kan hak dia.
Gitu kira-kira ya. Tapi pada akhirnya nggak diberi kesempatan hakim. Lah justru itu saya katakan Justru sangat malah sangat saya sayangkan tindakan itu. Di mana keadilan itu? Jadi kalau melihat kemarin tuh ya peristiwanya Nikita sampai marah, kecewa, menurut hemat saya situasi itu adalah manusiawi, hal yang wajar, dan dia spontanitas melakukan itu di luar nalar dia karena ada suatu kekecewaan yang sangat mendalam bagi yang bersangkutan. Kenapa saya diperlakukan seperti kayak gini? Jangan dilihat dari apa yang terjadi pada peristiwa itu, dia tidak mau diborgol, tidak mau dikasih rompi tahanan lah, aku aja nggak diberikan. Nah itu spontanitas, walaupun di agenda persidangan tidak boleh itu terjadi, tapi harus kita juga manusiawi. Makanya ada sebab, ada akibat. Dia melakukan itu secara spontanitas, luapan daripada kekecewaannya, muncullah peristiwa itu. Jadi jangan diambil sepotong-sepotong gitu loh. Kita juga harus mengerti nuansa kebatinan daripada seorang Nikita. Gitu kira-kira ya. Di sisi lain, Besti, perihal kabar dugaan produk Reza Gladys yang diduga tidak ber-BPOM, Taruna Ikrar yang merupakan Kepala BPOM meski tidak menyebut secara detail perihal produk yang ditanyakan, namun Taruna membeberkan perihal adanya produk dari pesohor yang melanggar dan sudah ditindak pada November 2024 lalu, serta sudah diumumkan. Dan Taruna pun menegaskan BPOM siap menjadi saksi guna memberikan penjelasan tanpa memihak. Taruhlah sekarang ada pesohor yang lagi dituntut oleh pesohor lain di pengadilan. Nah, kalau ada yang pengadilan membutuhkan saksi ahli atas berbagai keputusan, Badan POM siap sedia sebagai lembaga negara untuk memberikan penjelasan sesuai dengan aturan dan penjelasan sesuai yang seharusnya dan tidak memihak ke kanan atau ke kiri. Kita berdiri di tengah-tengah. Nah, terhadap seperti yang salah seorang pesohor yang punya produk yang ternyata produk itu melanggar. Sebetulnya kan produk itu telah kita tindakin sebetulnya. Di mana kita tindakinya yaitu tanggal 2 November 2024 tahun lalu. Itu kan telah diumumkan dan tidak hanya pesohor itu yang punya, semua yang lain kita umumkan kan. Jadi tidak berpihak kepada. Nah, sekarang bagaimana yang dilakukan oleh pesohor tersebut? Saya tidak bisa menyebutkan brand atau nama karena saya ini kepala badan itu tidak bisa berpihak karena semua statementnya bisa bermanifestasi hukum ya. Jadi contohnya misalnya ada produk yang tanggal 4 November tahun 2024 kita telah putuskan 4 atau 2 ya saya lupa ya, yang jelas bulan November tahun 2024 kita sudah umumkan itu melanggar dan itu diumumkan secara bersama-sama, bukan hanya pesohor tersebut punya produk tapi tentu produk-produk lain juga kan. Seingat saya ada 16 produk yang kita umumkan saat itu. Jadi sekarang telah dilakukan tindakan administrasi dan telah kita jalankan sesuai dengan aturan. Ya udah Besti, persidangan masih bergulir. Mari ikuti terus sidangnya dengan tertib. Semoga semakin terang benderang dan semua mendapat keadilannya ya Besti. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.